Saya lupa nama gitu. R aja, R, ingat R. Tambah kayak so R aku, Mas. Jadi Terus, apa, Mas. dari balik dari negara tempat mereka tuju itu, terus 4 orang ini bikin. Jadi 4 orang ini, 1 cewek, 3 laki-laki. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Banten, Lampung, sama Jogja atau apa gitu satu nih. Awalnya komunitas mereka bikin. Jadi berangkat sebetulnya dari Sahabat Pulau itu berangkat dari karyawan yang tinggal di sekitar tempat mereka. Jadi kayak masalah pendidikan, pernikahan anak di bawah umur, persoalan lingkungan, dan lanskap 4 orang ini beda-beda. Bulukumba itu bentang pantai, Banten pantai, Lampung dataran tinggi, Jogja juga dataran tinggi. Nah, tentu persoalan yang dihadapi oleh 4 orang ini beda-beda. Nah, dari situ mereka mulai bikin kegiatan-kegiatan kecil, mulai dari rumah, misalkan baca tulis Al-Quran, belajar tentang lingkungan. Terus kemudian Banten, Bulukumba, Lampung, Jogja ini bikin networking program. Dari situ akhirnya mulai banyak kita sebut partisipan, kampus, pelajar, pegawai, dan kita Sahabat Pulau tidak mengikat usia, elemen masyarakat, tidak. Di Sahabat Pulau itu hampir seluruh profesi ada, dari yang sipil dan non sipil ada di sana, ngumpul di sana, dokter, polisi, tentara, yang PNS banyak ngumpul gitu. Tapi tidak diikat dengan misalkan kalau rapat harus datang semua, enggak. Yang enggak bisa datang enggak usah. Yang mau bikin apa-apa di lapangan bikin, yang enggak bisa bikin enggak usah. Ya rungok nego. Yang Di Sahabat Pulau fleksibel sekali aturan mainnya. Kemudian 2011 dia maju pelan-pelan. 2015 karena dia rasa udah 3 tahun berproses, kayaknya kita harus bikin yayasan. Akhirnya bikin 2015 mereka bikin bentuk pengurus pusat, karena partisipan Sahabat Pulau di 13 kota ini udah mulai bergerak cepat mereka, karena beruntungnya momen itu momen dimana ketika organisasi sudah mulai menyebalkan. Jadi kayak organisasi kampus itu menyebalkannya karena harus benar-benar ngumpul dan harus benar-benar melaksanakan program, dan menyebalkan banget, otoriter gitu dari memang menyebalkan Mas ketua. organisasi kampus. Akhirnya yang pengen bisa main enak itu memisahkan diri dari organisasi, keluar dan bikin komunitas kayak gitu. Bukan hanya di kampus tapi di ekstra kampus juga, kayak HMI, GMNI, PMI, yang ngerasa kayak saya udah didengar di forum, misalkan dia keluar dan bikin komunitas. Nah, kayak gitu itu ketemu dengan Sahabat Pulau. Aku sebelum ketemu Sahabat Pulau di komunitas lain, terus kemudian waktu Sahabat Pulau mau main ke pulau mana gitu, terus aku bilang aku ikut jadi relawan, boleh enggak? Oh boleh. Terus ditanya bisa apa? Aku bisa nulis. Ya udah, kamu apa yang nulis aktivitas kita, kayak gitu. Bayar enggak? Enggak usah, kayak gitu. Akhirnya mulai jadi satu gerakan, dan gerakan itu jadi kita ketemu dengan pemerintah itu setelah gerakan selesai. Kita bikin gerakannya, dokumentasi, berita dan segala macam, publikasi dan segala macam, ketemu pemerintah. Pak, kita punya kegiatan ini, pemerintah bisa masuk di mana kira-kira, kayak gitu. Kita todong pemerintah bisa masuk di mana. Oh, oke. Pemerintah bisa ke sini, kayak gitu. Akhirnya jalan pelan-pelan. Tapi dari 15 ke 2021 itu tabrakannya banyak sekali. Kita bahkan pernah vakum hampir 2 tahun, hidup lagi. Vakum, hidup lagi. Stagnan itu bagian dari proses. Tuh. Alhamdulillah bisa. Urung mari ngomong saya rokokan. Rokokan itu juga berpikir. Bullshit. Tapi aku selama berproses di Sahabat Pulau, baru satu hal yang aku pelajari, ternyata berkomunitas itu bukan tentang program ternyata, tapi
tentang perubahan pola pikir dan Caranya hidup kita. Makanya, jadi maksudnya selama aku dibenturkan dengan masalah-masalah di lapangan itu cuman hanya untuk merubah cara berpikirku gitu. Kalau berkomunitas tidak boleh kayak diserahkan semua ke teman gitu, karena dia pasti capek gitu. Ditanya apa yang bisa saya bantu, ambil. Kalau sudah ke kita semua, kita kasih tahu ke teman-teman, ini sudah banyak loh di aku, bisa ambil dah yang lain gitu, dibagi kayak gitu. Jadi baperan dalam komunitas itu wajar, awal-awalnya wajar gitu, tapi kalau udah jadi habit, sudah ndak wajar, sudah ndak sehat itu baper itu. Nanti ki. Baperan. Saya saja keluar grup. Iya mas, saya jadi keluar grup mas. Sedikit-sedikit Keluar grup. nggak diterima, keluar grup. Ya, kalau usulannya nggak Tidak terima, keluar grup. Kalau nggak gitu cari masalah dulu, keluar grup. Gitu mas. Kalau ngapin sama Serginho. Anggite. Sama gede. Anggite. Satu tujuanku berkomunitas itu, aku harus injak semua tempat. Itu tujuanku. Jadi komunitas itu ada apa-apa. di aku adalah jalan ketemu tempat baru, ketemu orang baru. Aku nggak pernah membayangkan bisa sampai ke Tuban. Dari Gorontalo itu nggak pernah bisa membayangkan Itu lo berarti kecep itu. ketemu Mas Randy. Bombok Randy. Jembute. Nggak asik gede. Di baik. Tinggalkan itu prosesnya, guys. Stagnan ini sebagian dari proses. Keluar grup itu sebagian dari proses. Teman-teman tuh gini, Mas. Terima ulang. Teman-teman coba. Ya gue termasuk temanku tak seset sama-sama. Pas itu temen yang Lambo. Temen dia. kontaknya jenenge temenku. Ayo lanjut. Kami tuh biasanya tuh selalu buat wadah-wadah kecil-kecil gitu, Mas. Tapi yang ngono, saya hanya ingin teman-teman itu punya branding masing-masing. Saya tidak apa ya? Saya tipe orang yang suka meloncat dari satu tempat. Misal tempat ini enggak layak, hancurkan, buat baru. Ini langsung hancurkan, buat baru lagi. Hancurkan, buat baru lagi. Pada satu titik, teman-teman tuh harus punya satu brandingnya masing-masing. Kalau saya seperti itu. Jadi saya tipe orang yang memang harus memaksa orang-orang di sekeliling saya. Cara berpikirku gini loh. Maksa saya itu. Harus gini. Gedung ini. Gedung ini. Harus seperti ini. Kapan gak kayak ngono? Buyar nanti. Kok Dino. Maksa. Karena ya ngono. Kok tambah itu gaya panis seset. Ayo. Kadang saya itu bukan ngomong cara berpikir saya itu bisa 1, 2, 3, 4 keempat bisa mencoba keempat ketiga nanti pengen saya itu ada banyak teman-teman bibit-bibit itu bisa berkembang dengan komunitasnya masing-masing. Bukan saya ikat semua di komunitas saya, tidak. Di saya itu hanya proses, makanya banyak pemaksaan kalau di saya. Paksa, mas benar. Kapan sudah selesai? Ambil paksa di sini, harus datang sini. Mas saya selalu memaksa kak. Hau ini saya paksa, kalau enggak saya lawan mas. Bahasa anyar kan mas, hau. Nggak pernah dengar. Ketika dia enggak hadir pada apa yang saya inginkan, wah tak habisi. Mau omonganku piye, mau bicara saya itu gimana, apa saya paksakan seperti itu. Kritik dalam komunitas itu butuh orang yang kayak gitu ya, orang yang bisa mengkritik. Nah, ketika semuanya sudah saya kan hanya tempat proses gitu loh mas. Awal saya tuh suka kalau lihat anak ini kok dari jauh kok, wah ada potensi, tak geret. Sudah selesai, sudah kasih pupuk apa, diuculkan. Bisa ucul enggak? Ngerti Sampai ucul mas? Ucul dong pasti. Dilepaskan. Kalau sampai kekurangan pupuk, geret lagi dikasih pupuk. Dilepas lagi. Geret. Sampai bisa berdiri dengan dirinya gitu. Maka saya selalu memaksakan hal itu. Tapi saya tidak punya komunitas yang secara kokoh. Keren. Karena maka saya diginikan
buat grup bubar, karena saya mengajari, wah gaya mengajari. Kita pengen belajar sama teman-teman bahwa apa yang saya pikirkan ini setidaknya kenapa saya memaksa, saya pikir kenapa saya harus memaksa dengan hal ini. Bukan sampai nyerangnya apa kok maksa, bukan itu. Kenapa kok saya harus memaksa? Misalnya saya memaksa untuk minum, kenapa kok Anda itu saya paksa untuk minum? Bukan pertanyaannya bukan saya yang memaksa, tapi kenapa aku dikongkon minum sama Zairin? Bukan itu yang harusnya gitu. Bukan saya ingin maksa. Yang pemaksaan materi pemaksaan itu yang harusnya dipelajari. Kenapa kok seperti itu? Kenapa saya seperti itu? Dan itu enggak akan mungkin saya volkan ke teman-teman. Kenapa? Enggak mungkin. Sebenarnya itu pembenaran aja Mas saya. Jancok, pembenaran. Pembenaran dan kebenaran itu hampir beda, hampir sama. Aku ya ora yakin. Pembenaran nih. Membela diri. Aku ya ora yakin. Dan tidak ada sebebas teman-teman ini menjatuhkan teman-teman, bukan menjatuhkan, mengkritik habis-habisan, nggak sebebas teman-teman ini di lingkungan kami. Nih. Jadi ketika ada orang yang engkek itu bahasa apanya? Bahasa Indonesia apa engkek? Sombong. Meliti. Sok Meliti. orang yang sok Songong. wow, sok pandai, sok dalam. Kalau masuk koloni kita habis, Sok gemuk ini. habis. Ya ini sok gemuk. Apalagi orang yang jarang kok dihina, saya dihina. Padahal kan celotehan dari tadi kan selalu menjatuhkan gitu kan. Dan ini memang sebagai kontrol publik gitu katanya Mas Faiz. Teman-teman kalau di dunia ketika keluar Perasaan kontrol itu ya ketika keluar dari apa jenis dari lingkungan kita itu sudah biasa gitu Mas. Biasa. Di komunitas sudah dihina seperti itu. Ngomong ngakli ya. Sudah biasa. Ketika mereka masuk ke pabrik-pabrik lebih kejam ketika saya dimarahi di koloni kita daripada di pabrik itu. Jadi saya tidak mau mengikat ini harus satu kombinasi di pemikiran, enggak. Yo saya geret, saya kasih pupuk, kami kasih pupuk, kami kasih pupuk, kita lepas lagi. Selalu kalau ada orang yang dilihat, anak yang dilihat, wah digeret lagi, kita kasih pupuk, ya dilepas. Kalau dilepas itu dia paham tentang pupuknya, bahwa dia punya pupuk, bisa memanfaatkan pupuk itu akan besar, akan kembali lagi, akan minta pupuk lagi. Kalau mereka membutuhkan, kalau mereka ingin berkembang, semisal mereka tidak ingin berkembang ya sudah hilang. Ya cuma kalau di jalan, gitu saja. Tapi ketika mereka tahu bahwa yang diberikan pupuk itu bisa menjadikan dia bisa berkembang, bisa menjadikan dia itu ingin lebih tumbuh, maka dia akan kembali lagi dengan program-programnya dengan. Maka saya selalu memaksa itu. Kayak gedhe teko, gak teko awas. Saya terkenal orang yang sangat memaksa. Saya pemaksaan terus. Karena secara tidak langsung, ketika saya memaksa itu, nanti saya dikatakan pembenaran. Ada intuisi di sana, Mas. Ada intuisi. Semisal tidak ada intuisi, enggak saya dikatakan pembenaran. Karena di situ ada intuisi. Kalau sudah ada intuisi, Membela diri terus ya, Mas. kalau sudah ada intuisi, ada 80% kebenaran di sana. Sebenarnya nih Mas. Lah, Tidak ada so vulgar teman-teman. 20% itu hampir benar, 80% itu bodoh nih. Tidak ada so vulgar teman-teman saya kan, Mas. Membela diri. Nabi palsu. Ayo. Harusnya udah punya umat ya. Ayo. Bukan punya umat. Nabi kok dikritik seperti tidak ada Nabi dikritik seperti. Duh, Nabi jantem telek kok. Iya toh? Iya Mas ya. Nabi jantem telek kok awakmu dikritik ra gelem karepe dhewe. Kayak itu ra. Bagaimana? Vulgarnya loh Mas. Karepe dhewe iki. Lho ora ngerti saiki piye saiki. Lah yo mekai telek opo telek onto. Ya mesti. Coba ngerti wedhus saiki. Tidak ada so vulgar teman-teman saya, Mas. Lah piye jantem apa? Jantem apa? Tapi lebih keren panjenengan jauh-jauh Gorontalo. Iya, keren. Kita doakan semoga sehat selalu. Amin. Al-Fatihah. Bernika, Mas. Bisa memajukan pulau Indonesia. Karena Mas Faiz itu gini,
bahwa Indonesia nanti itu akan menghadapi masa di mana masa itu masa emas. Tahun 2045 Indonesia akan memasuki masa-masa emas. Dan ini adalah salah satu bentuk langkah pertama kita bersumbangsi kepada Indonesia dengan lingkar-lingkar kecil ini. Apa yang jenengan maksud tadi? Perubahan mindset, perubahan cara berpikir itu perlu dibangun untuk bangsa ini. Maka saya sangat salut sama teman saya namanya Lutfi Adis. Lutfidiaur Rahman namanya. Merdeka Takbir. Aku gak iso ngomong selancar itu, Mas. Gak bisa ngomong selancar itu. Pembenaran iki. Aku gak iso ngomong selancar itu. Jam terbangnya udah jauh kan. Iya, Mas. Kamu di CTV. Beneran tuh ini. Gara-gara sampah bisa masuk JTV, Mas. Itu bener, Mas. Jare ini ngono. Gara-gara sampah. Kita Saya hanya apresiasi. pencitraan, Mas. Jadi ini, kalau saya bicara lingkungan atau bicara teman-teman aktivis lingkungan, kadang saya ya cuma tertawa gitu. Tertawa saya gini. Ada pencitraan. Ada yang memang dia hanya bisa bergerak di bidang itu dengan ruang lingkup seperti itu. Tapi eksploitasi publikasinya itu tinggi bisa. Dulu saya masuk aja. Ketika saya pernah pertama kali kumpul dengan teman-teman lingkungan, masuk gara-gara kecil ini saja. Hanya dengan ada sebuah rumah namanya Bank Sampah, tiba-tiba bisa kemana-mana, bisa diundang dinas, hanya kelolaan ini saja gitu. Misalkan antara plastik satu dengan plastik yang lain, ini bisa disorot gitu. Nggak kebayang berarti ya. Iya, enggak kebayang. Saya coba lebih dalam. Kenal, ternyata ini penting. Energi duduk dengan orang lain yang punya energi besar seperti jenengan ini memberikan energi positif kepada teman-teman ini untuk tambah lebih semangat. Bagaimana pola pikirnya nanti juga secara tidak itu secara tidak langsung menimbulkan apa gerak magnetik energi gitu kajian Bandung kajian Bandung gitu. Cang ini ki, Mas, iso ngritik, iso misoi, iso maido. Energinya dari sini, Mas. Energinya dari sini. Indonesia Iya, iso mesti tahu. Bisa. lagi dunggano iki, Mas. Lagi dunggano. Engko dijelekno, Mas. Kritik. Semuanya dari sini, Mas. Radon nih Mas. Radio di Pak Isto siang. Ketika saya teman-teman, lah baru kemarin Mas, baru kemarin saya di Malang. Saya ketemu satu orang yang memang dia tidak pernah disorot, jarang sekali disorot, tidak pernah isi materi ini, isi materi di sana, tidak pernah. Dan semua manajemen buka-bukaan semua. Saya 50 kali studi banding di pendiri Bank Sampah pertama Pak Bambang itu yang di Bantul, klinik kesehatan itu ke sana, ke situ, ke sini, semuanya menggunakan gaya-gaya pencitraan semua. Maka ketika teman-teman ini bicara pencitraan luar biasa, Termasuk body lotionnya juga, Citra. iya. Semuanya pencitraan semua. Saya nggak pakai itu, Mas. Maka tapi memang Marina, perlu, tapi Marina. tapi perlu memang hal seperti itu dibutuhkan. Disitulah ada emosional bonafit gitu katanya Mas Faiz juga. Lele sing ngomong itu, nah, itu penting untuk sebagai suntikan. Tapi ya ada sebagian teman-teman yang memang idealis, nggak bisa, sangat benci dengan pemerintah, tidak mau sebuah komunitas itu di apa jenis di bersinggungan dengan pemerintah, pengen dirinya sendiri, pengen dilakukan lapisan bawah, tengah lapisan bawah. Maka memang perlu lingkar-lingkar seperti ini tuh memang perlu, Mas, sangat dibutuhkan. Maka cita-cita saya itu, saya ingin menebarkan virus-virus gitu melalui teman-teman ini biar mereka tidak terikat dengan satu komunitas itu. Misalnya saya ada komunitas gitu, itu hanya untuk pencitraan gitu aja. Biar saya bisa dapat proyek A, proyek B, biar bisa buat makan-makan saya, makan temen cuma itu. Gitu.
Cita-cita besar saya pengen virus itu menyebar. Semisal di belakang saya itu nanti banyak nama-nama komunitas, itu peruntukannya hanya untuk mencari proyek-proyek agar bagaimana virus itu bisa mendukung penyebaran virus itu. Oleh kamu Nah semuanya kan pencitraan, pasti pencitraan. Nggak mungkin tidak. Tapi kami ya saat ini tidak mungkin bisa bicara tentang real program, real keadaan. Apa yang dikatakan jenengan betul bahwa nggak penting program itu. Yang paling penting saat ini itu adalah mindset. Karena sudah jauh, kita punya waktu besar nanti. Waktu untuk menuju Indonesia emas. Saat ini tuh sudah pendidikan kurikulum sudah seperti itu. Ruang lingkup kita seperti itu. Maka menjadi salah satu anugerah besar Indonesia bahwa tidak ada batasan jam untuk bangsa Indonesia untuk berkumpul, untuk berdiskusi, itu juga termasuk anugerah. Maka kalau dikatakan Indonesia itu lemah, anak-anak mudanya lemah, saya menolak. Karena tidak ada seseorang yang paling tangguh kecuali bangsa-bangsa Indonesia. Merdeka. Takbir! Wow, kira-kira takbir. Mas, hati-hati. Habis ini menyembah jangan. Gini ya. Lord, Aku bakar dupa yang habis ini. Lord. Tempat tutut ini. Sekretaris Sunda Empire ya ini, Mas. Ya, tapi aku penasaran dengan apa namanya orangnya Mas Han. Ya, Mas Han. Cerita dulu maksudnya Iya. waktu apa? Apanya? Watu Ondo. Watu Ondo ini. Watu Ondo ya? Awal kenapa dia disebut Watu Ondo? Sebenarnya itu asumsi dari masyarakat juga. Asal usulnya Watu Ondo kan dari kata-kata yang kebiasaan dari orang batu tangga. Nah, kita tangganya itu berasal dari batu, susunan batu. Kita buat tangga. Soalnya ini kan tebing. Udah pernah gempa beberapa kali di sini. Rubuh. Iya, longsor lah intinya. Nah, di batu tangga ini atau Watu Ondo itu ada 3 lokasi. Pertama Ondondek. Ondondek itu Berapa jarak dari sini? 2 kilo. 2 kilo. Dari Ondondek ke Ondoduur itu 2 kilo. Dari Ondoduur ke Ondonyikut itu 2,5 Di kilo. sebelah selatan ya. Ya, ini sebelah barat. Kenapa dinamakan Ondonyikut, Mas? Nyikut kan dalam bahasa Jawa kan sikut. Jadi tangganya itu turunnya kayak gini. Turun terus belok gitu. Tapi kalau Ondoduur kan cuma tangga biasa. Itu dari Jepang. Udah dari tentara Jepang. Terus yang ini Ondondek udah lama lah. Tangganya itu udah ganti beberapa kali. Buatan manusia. Buatan manusia emang. Dulunya emang susunan batu, cuman di zaman Belanda katanya ekspor sih, tanam pohon jarak sama pohon secang. Nah itu angkutnya lewat sini ke masyarakat. Kan di Ondoduur juga ada penghubung desa antara Medokan sama Bogor. Nah lewatnya dari tengah itu Ondoduur. Atau bahasa Indonesia dur ya, tinggi ya, Tinggi. batu tangga tinggi. Kok aneh ya? Udah berapa kali gempa terus Kalau Delok cerita nih. dulu sih tahun 70-an berapa gitu pernah gempa. Tuwek kon. Tuwek kon. Takon Mbak Ardi kae lho. Sini, Mas. Zamane Londo. Ya pernah gempa beberapa kali. Cuman sebelumnya kan belum ada itu. Dengar-dengar banyak mitos, Mas. Ya belum ada bukti juga terkuat. Masa? Mayoritas mitos. Dengar-dengar banyak mitos. Ya mitos katanya di sini banyak ya itulah nganu. Kayak iso mulai kan. Juga nggak bisa disebut namanya. Kayak iso Nggak bisa mulai disebut Mas. namanya. bisa Apa itu? apa coba? Ya cuman apa ya kaputren gitu bilangnya. Kaputan itu apa? Putri, seorang putri. Kaputrennya atau putrinya? Putrinya. Tak sebut kaputren. Kalau kaputren kan sebuah tempat untuk Tempat. Iya mungkin di Ondoduur mungkin katanya dulu ya. Dulu di sini juga ada tambang di Ondoduur, Tambang apa? tambang batu Galian C. galian. Cuman berhenti kan waktu cuman berapa minggu aja udah berhenti. kenapa? Banyak korban. Soalnya peledakan bom juga.
dinamit. dinamit diambil batunya. Itu masih baru-baru tahun 80-an nggak salah. Itu di Ondo Dhuwur. Mungkin besok bisa ke sana jalan-jalan. Ini berarti wilayah pendudukan Jepang ya? Sebelum itu sudah ada sih. Sudah ada. Ya, tapi Ondo yang ini. Cuman warga kan mayoritas nggak pengen ngerti sejarah-sejarahnya. Bahkan orang-orang tua sendiri kan udah hampir pikun juga. Kalau tangga Ondo Dhuwurnya masih ada di tahun berapa itu udah bergantian. Waktu selesai gempa pun udah pernah ganti. Terus katanya sering kesurupan ya Mas di Watu Ondo. Kalau kesurupan enggak, ayan-ayanan bahasa kerennya. Apa itu? Epilepsi. Epilepsi. Itu ada. Kejang-kejang. Enggak. Ah, Ya kayak kesurupan enggak sadar. Waung, masuk kono. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Horor-horornya cuma katanya banyak ular. Emang benar di sini banyak ular. Yes, as. Ular ya? Ular, monyet itu aja. Barakallah. Monyet hari ini tahun-tahun ini punah. Tahunya kan masuk warga. Bahkan ada yang nembak monyet juga. Ditangkap untuk di apa? Dimakan buat tambul kowak. Sama ya kayak di Sulawesi Utara juga gitu. Iya, sama aja. Bahkan dijual juga udah. Sulawesi Utara semua hewan kayaknya ditangkap, dimakan. Kalau di sini masih takut pada sosok ular aja. Itu aja. Oh hutan ya habis kok. Ya bener. Oh ya Allah. Sahabat pulau itu makan aku tahu kerungu. Itu ada di NTT Mas. Ada. Zombie. Iya kok aku kok tahu. Zombie kerungu. sahabat pula. Pernah ikut kuno. Kuat. Tapi apa jenis bersihkan di apa jenis itu di bibir-bibir pantai. Kegiatannya rumah baca, program rumah baca. Kita bangun ruang-ruang baca untuk anak-anak kayak gitu. Literasi. Iya. Makanya ini ketua sekolah bineka dia. Siapa itu? Zombie. Risi. Peninggalan semacam meriam, senjata, segala macam ada. Masih ada di- kok? Keris kalau nggak salah. Oh, keris. Ah. Mungkin udah dijual. Tapi Jepang tidak bikin goa di sini. Kayak di mana di beberapa tempat misalkan Gua suci. itu ada goa yang mereka bangun Gua untuk suci gini. pasukan untuk senjata segala macam. Buat Jepang gitu. Ada mungkin Di sini kota 1000 goa ya Mas. di bawahnya. Iya. Iya di Tuban kan Tapi banyak goa. yang aku dengar dari teman-teman itu bentukan alam bukan bentukan Iya. manusia. Hmm. Sama yang di Sumurgung itu ada gua. Gua salam itu. Belanda kalau di Tuban itu kepanasan Mas. Iya. Iya. Karena ada tumbal. Kepanasan. Jarang sekali kita melihat peninggalan Belanda di Belanda iya betul. di Hampir Tuban tidak itu. ada. Karena kepanasan ada tumbal. Ini Mas Han itu yang Apa coba tebaknya? nggak tahu saya ceritain ngono. Yung Katanya dulu itu gitu Mas Han bahwa Tuban itu pelabuhannya itu pelabuhan Majapahit itu di sini. Pelabuhan terbesar di Tuban. iya, katanya di sini. Tapi saya berpikiran juga masih ada jalur sutra di Maluku juga. Itu termasuk besar atau enggak? Antara pelabuhan terbesar ada di Tuban juga. Kambang putih. Tapi sebelum Belanda bangun, Portugis sudah duluan bangun. Banda Neira itu ada 2 pulau, Ran sama apa satu itu. Itu peninggalan Portugis. Pangeran. Tapi pertanyaannya gini, sejak kapan Indonesia dijajah? Dan sejak kapan Indonesia itu berdiri? Kok Indonesia pernah dijajah? Kalau aku Indonesia dijajah itu setelah 45. Jadi setelah merdeka Indonesia baru dijajah. Iya. Indonesia loh. Agresi militer 2 itu. Lah, itu Karena orang dulu tidak menyebut Indonesia, iya. Nusantara. Nusantara. Bisa dikatakan bahwa berarti hanya dijajahnya berapa bulan setelah itu agresi militer 2 itu. Belanda dan Tinggal Jepang itu Jakarta.
Kalau aku bukan menjajah Indonesia, tapi menjajah Nusantara, Belanda sama Jepang, karena dia memberi nama tempat ini Hindia Belanda. Bahkan sampai sekarang kita masih menyebut Hindia Belanda. Iya. Sejak kapan Indonesia dijajah? Dan yang jajah Indonesia itu orang Indonesia. Setelah 45 baru start penjajahan deh. Nah, kita melanjut. Kalau aku mengutip Gunawan Muhammad, jadi Gunawan Muhammad itu pendiri dia bilang nation itu kata nasional itu setelah 45 mulai dipegang oleh sistem yang masih turun temurun dari Hindia Belanda. Sampai hari ini kita kan PNS. Nah, PNS itu dari masa Belanda. Iya. Pegawai negeri. Undang-undang itu juga ya. KUHP. Dari masa Belanda kan. Iya. Baru kemarin aja kita Baru punya kemarin sendiri. itu pun tidak dirombak semua. Jadi apa namanya undang-undang sapu jagat itu akhirnya kan Seperti pite. Ingat tapi tonggo kena penjara. Kalau istrimu dikeloni ra gelem mau kepok itu kami di penjara. Bal. Istilah bal. Iya kan? Undang-undang baru kan Ramasa akal. pemaksaan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kita dapat energi dari Mas Arwin luar biasa. Pengalamannya cara berpikir. malah belajar banyak sih teman-teman. Tambah diri turu wae Allah. Ngene Mas Den kapan dene kok kapan camping apa mesti tidur. Ini di pantai winginane ngono. Turu kah ora tau gak. Ngono kuwi ge. Panggoan terus pangopi jenggelek matane. Nah iya. Kan HP ngopi Masya Allah. Wis ana kopine. Karena ana kopine kok gak turu. Nah, ya nanti kopine. Kalau list iki ana kopi sak tremes iki. Lah iya. Sing digawa mok tisu. Tisu ae jadi caps lock. Bentuk grup ya. Yang bikin aku bersyukur itu aku bisa kenal budaya Jawa itu apa, tata krama Jawa itu seperti apa, kayak gitu. Bangunan rumahnya seperti apa. Itu yang bikin aku, maksudnya aku bersyukur ya dari perjalanan ini aku tahu oh gini. Jenengan langsung saya aja bersyukur banget bisa lahir di Jawa. Punya budaya Jawa. Iya. Tapi yo sangat jauh dengan budaya Jawa. Nah, maksudnya Iya, kita orang Jawa tapi sangat jauh sekali dengan budaya Jawa. Mulai krisis dari apa ya, krisis budaya itu di mana-mana udah terjadi. Di tempatku aja tinggal 8 penutur bahasa yang masih hidup, bahasa daerah. Kalau 8 orang itu meninggal, punah bahasaku. Aku aja ndak bisa bahasa Gorontalo, Enggak bisa. karena ibuku Sulawesi Tengah, ibuku Sulawesi Utara, ayahku Sulawesi Tengah. Jadi aku kesulitan mempelajari 3 bahasa Sulawesi Tengah, Utara, dan bahasa Gorontalo. Itu beda ya. syukurnya Jawa itu masih punya simbol gitu. Kayak Jakarta, Hadiningrat, Surakarta. Surakarta itu apa? Hadiningrat atau enggak? Itu kita masih punya simbol di sana. Itu sebuah simbol. Kalau kita ada simbol itu, wah, sudah seakan-akan ya Jawa itu banyak kita masih. Aku itu iri karena pertama anak-anak di sini tuh kecil masih bisa bahasa daerah. Bahkan mungkin sampai tua mungkin lancar bahasa daerah. Di tempat pun enggak bisa. Yang kecil-kecil udah bisa pakai bahasa daerah. Karena penuturnya sudah tua dan tinggal 8 orang. Maka bersyukur panjenengan itu iso basa Jawa. Alhamdulillah. Ojo sok kementus, keminggris. Kancane sapa to? Kancane seperti Jangan sok Latin, jangan sok akademis. Biasa saja. ergomus. Tapi bahasa itu memang senjata. Bahasa itu senjata. Bahasa itu senjata. Dimanapun Anda itu harus bisa bahasa karena bahasa itu senjata.
Itu pesan guru saya seperti itu. Dari bahasa bi aku iso bahasa pemrograman ngono. Kayak EDE. sistem ya. Iya. Bahasa bi. Sistem itu mas. Kayak Sangat-sangat semua itu mas. Dan rata teman-teman sekolah saya itu para mahasiswa semua mas. Saya itu loh nggak kuliah sampai saya malu. Mas, Malah mahasiswa. saya doa gini sama Allah. Duh. Saya doanya gini mas. Saya itu temenan mahasiswa sudah mau sarjana. Lah saya tuh nggak sarjana. Lasan omongan tuh gak ngarah dirungokno. Bicara saya nggak akan didengarkan lagi. Pengaruhnya nggak ada. Saya tuh Al-Fatihah itu sampai ribuan kali di giveaway sama Allah saya sebuah sarjana. Gitu. Saya akan dihina ini. Omongan gede, terus omongan banyak. Apa jenis ndak ada background apa-apa itu penting ternyata background itu. Penting. Salah mas, yang dihinai kami mas. Gitu. Pembenaran baru tadi. Saya enggak pernah kuliah cuma 1 bulan. Cuma 1 bulan sudah keluar sudah gitu aja mas. Nggak kerasan ya? Enggak kerasan. Orang disuruh sudah 3 tambah 3 tambah 6 tambah 2. Berapa tahun itu sudah? Hanya disuruh dengarkan guru gini. Kapan kalau saya kuliah gitu ya, saya malas dengarkan guru saya debat gitu biar rame. Dan kondisi perkuliahan itu biar rame gitu. Saya debat suka saya gitu. Ayo, jadi sudah habis waktunya keluar. Ya sudah tidak jadi terangkan pelajaran. Kalau saya sudah bosan dengarkan itu, saya debat habis-habisan itu. Saya ajak debat. Kalau sudah saya malas gitu. Masuk di pemerintah desa aja boleh. Jangan mas, jangan. Rungokno. Babu. Debat, nggak tahu jabatan udah selesai. Gini bang, enggak gini mas. Kalau saya gini, saya tuh paling mendukung pemerintah desa. Apapun yang dilakukan oleh pemerintahan desa, apapun korupsi, apapun nepotisme, apapun di desa, itu perlu diapresiasi. Kalau saya nih mas, perlu diapresiasi. Apapun itu bentuknya. Karena kondisi desa itu berbeda dengan kondisi kecamatan maupun kondisi daerah. Pegawai desa itu, apalagi desa kami, itu hanya bisa gajian itu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Nunggu cairan dari pusat itu datang. Kalau enggak itu enggak bisa. Misalnya saya di desanya ini, di desamu ada bengkok kah? Bengkok itu tanah yang diperuntukkan untuk pamong desa. Iya. Ada. Pamongnya loh, bukan desa. Kalau ada bengkok atau bisa dikatakan tanah yang diberikan kepada pamong desa itu mas, itu bisa makan dari mengelola tanah itu. Lah kalau enggak ada, untuk makan saja harus mengelola tanah. 3 bulan baru cairan. Kalau tidak korupsi, tidak nepotisme, tidak hal-hal yang kecil, korupsinya desa itu berapa sih mas? Dan itu juga untuk kemaslahatan desa lagi kok. Kenapa saya katakan kemaslahatan desa lagi? Buat orkes, buat tanggapan, buat apa? BHBN. Pasti yuk proposal ngadep ke pamong-pamong. Minta 100.000, 200.000. Kalau nggak dibeli, dari belakang diomongin, pamong, medit, pelit, pecilit, lah bongkol nanti gitu. Jadi mereka harus mempersiapkan uang-uang itu ya untuk BHBI, desa, BHBN. Sing mbok ucapno pecirit medhit iki diomong iku artine apa? Pecilit itu Tahu, Mas, tahu, Mas. Iso ngerti kok pecilit ae Iya, iya. artine apa pecilit. Paham maksudnya? Tahu, Mas. Pecilit itu sampai berak itu cet gitu. Berak. Sampai berak saja enggak semuanya hanya pelit terus. Saking pelitnya gitu loh perumpamaannya. Filosofinya Jawa itu. Gitu. Sampai digitukan. Kalau pamong desa tidak seperti kegiatan desa itu luar biasa loh mas. Belum nanti kalau ada ini kalau desa ini ya setiap mantu itu nikahan kepala desa dikasih berkat. Setiap kepala desa itu dikasih berkat harus ngasih uang kembali. Harus ngasih. Maksudnya undangan itu harus ngasih. Lebih nggak boleh.
sedikit itu, minimal 500. Lah uang dari mana? Gaji kepala desa itu berapa? Lah semua tuh pengennya ngetik desa, harus transparan. Mas, hati-hati Mas, hati-hati. Omongan ini besar radikal. Untuk korupsi Mas. korupsi bareng. Makanya Mas hati-hati Mas, pikirannya radikal ini Mas. Jadi kalau di saya itu Mas, hanya bisa korupsi itu ketika orang yang mau sertifikatkan tanah, hanya dapat kacang kurangan banyu ini sing banyu ini. ya misalnya ini mau Pak, ini saya mau ukur tanah Pak, ya cuma bisa dapat dari situ saja Mas. Yang lainnya mana? Makanya jarang sekali di desa kami itu ada program pemberdayaan manusia kecuali dari CSR perusahaan. Karena semua proyek itu difokuskan kepada pembangunan. Karena di situ untungnya banyak. Anggaran semen 10 jadi 5. Nah 5-nya nanti buat itu. Mas. Ya itu kita kalau tingkat desa sih Mas, saya harus tidak menuntut laka-laka lah. Kalau pembinaan daerah, pembinaan camat itu sudah anggarannya besar. Mereka bisa mengendalikan tanda tangan di setiap tingkat perusahaan juga bisa. Ngeri. Apa bisa? Kalau desa itu apa? Kalau kurang baik sudah catatnya 7 turunan. Kalau di desa, kepala desa, pamong desa itu tidak baik, maka yang cacat itu 7 turunan. Anak, cucu, cicit akan ikut. Anak Eko, anaknya orang itu. Dulu gini, 7 turunan tidak akan hilang. Kalau pemerintahan daerah, belum korupsi sudah selesai. Tidak akan diingat. Siapa yang mau ingat? Karena kondisi kultural rakyat orang Jawa ya, Jawa itu titan banget. Kalau sudah maling pitik itu sampai 7 turunan tidak akan hilang. Maling. Karena banyak teman-teman yang memang mahasiswa itu yang agak pemerintah desa harusnya gini. Nah, coba ada di Pamong. Nanti seperti ayam yang kedinginan gitu. Apalagi di desa saya. Itu Bos. Banyu kan banyu ini. Tak masuk. Besok kalau jadi Dia ngomong akeh kok lesu iku. Mari ya. Iya wegae kok ngono. Masan siap-siap Masan. Adut kok Ya apa iki? adat kok apa lho iki? Adut kok Ora ana warung lho iki. Ora ana Pak Pura. Ora ana Pak Kardi. Ngono. Hati. Santai-santai. Tidak ada yang sevulgar ini Mas ya. Ana kok banyu lho. Ana kok banyu lah. Teman-teman tahu kebiasaan saya, tahu kemunduran saya. Mereka kami persilakan untuk mengkritik wajah publik saya agar tidak sungkan ketika mereka mengkritik yang lainnya. Tapi harus tahu batasan itu. Harus tahu batasan. apa batasannya? Batasannya. Mbak batasannya apa? Batasannya apa? Kamu aku serius. Gitu serius kalau kayak guyon. Kesana ikut tok. Jadi banyak pendamping desa yang di desa Karangagung itu wah semuanya geleng-geleng kepala semuanya. Nah kultur. Saya punya pendamping. Kalau sampai desa saya berhasil, maka tidak ada alasan bagi desa yang ada di Kabupaten Tuban untuk mengatakan tidak bisa. Jadi barometer desa. Barometer, Karangagung itu barometer untuk Kabupaten Tuban. Gak ada alasan bagi desa-desa lain untuk Harus Anjang sana berarti Karuna Sumurgung ini. masalahnya Mas, Karang Tarunnya di sana ya lah mutu wala Yahya. Tidak bermutu mentekno biaya. Jadi gaya Karang Taruna di sana itu ya apa ya? Ambil kepala desanya itu ada. Bukan cekcok, kok kres. Harus tunduk.
Bagaimana kepala desa itu mengkondisikan karang tarungnya biar tidak jadi singa. Kok jadi makanya dijadikan kaltar itu para kroninya itu. Parah. Apalagi sekarang petinggi saya itu petinggi yang luar biasa, sarjana politik. Pak Sopo ini bisa minum. Dia masih luar biasa, maka itu luar biasa. Punya kekuatan buzzer. Nggak ada kan desamu petinggi punya kekuatan buzzer? Nggak ada. Petinggi dinasti. Petinggi nanti. Dari keluarga sesama keluarga. Bentar sih. Kalau Mas sampe nyalok tuh tadi bondo. Lah balik iya. Nyaloknya ke Bubuk balik. Nah, awakmu kesini perlu dipertanyakan nih. Kalau ada Mas NN